Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Adapun topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini saudara, masih dalam seri doa yang dijawab oleh Tuhan. Tahukah saudara bahwa Allah rindu melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara? Karena ketika Dia melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara, maka kemuliaannya dinyatakan. Ketika perkara-perkara yang besar Dia kerjakan dalam hidup anak-anak Tuhan, maka orang-orang akan melihat bahwa betapa dahsyatnya Dia. Dia akan semakin dikenal sebagai Allah yang berkuasa ketika umat-umatnya mengalami perkara-perkara besar. Jadi sebenarnya Tuhan rindu melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Dan di pihak kita, kita juga rindu Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Jadi seharusnya saudara, dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Kenapa saudara? Karena di satu sisi kita rindu Allah mengerjakan perkara yang besar dalam hidup kita. Di sisi lain Allah pun rindu memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang dahsyat, dengan mewujudkan, dengan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Tetapi yang sering kali itu tidak terjadi saudara, karena ada yang menghalangi kita mengalami itu. Ada yang menghalangi Allah mengerjakan perkara besar dalam hidup kita. Dan seringkali kitalah yang membuat perkara besar itu tidak terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara, kita akan terus belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana supaya kita mengalami perkara besar, bagaimana supaya doa-doa kita dijawab, bagaimana supaya kerinduan dan permohonan kita di hadapan Tuhan diwujudkan dalam kehidupan kita saudara. Kita sudah belajar dalam beberapa video sebelumnya bagaimana doa-doa kita dijawab. Dan dalam video ini dan beberapa video ke depan kita masih akan belajar terus tentang topik doa-doa yang dijawab oleh Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-14
mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Kita akan belajar beberapa prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan dari teks firman Tuhan ini, tentang doa yang dijawab, tentang perkara-perkara besar yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara, dan kemudian akan menjelaskannya, menjabarkannya secara ekspositori, secara objektif, supaya setiap saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Siapkan hati dan pikiran saudara. Yohanes pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, Yesus menegaskan kepada murid-muridnya tentang kesatuannya dengan Bapa, bahwa Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Dan kemudian ada beberapa hal yang ditegaskan, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya tentang hal itu. Lalu kemudian ada jaminan, ada janji yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya di ayat 12, di mana Dia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, bukankah itu janji yang luar biasa? Bukankah itu janji yang begitu dahsyatnya yang diberikan kepada murid-muridnya? Jaminan yang diberikan, janji yang diberikan kepada murid-muridnya, termasuk janji itu diperuntukkan bagi saya dan bagi saudara, di mana isi dari janji itu Dia menegaskan bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Isi dari janji itu adalah bahwa saya dan saudara, setiap anak-anak Tuhan, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mujizat-mujizat yang besar yang dikerjakan oleh Yesus. Bahkan Dia menegaskan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Wow, itu satu janji yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Bahwa saya dan saudara bisa mengalami, bisa mengerjakan, bisa melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang besar seperti yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu. Artinya, saudara,
Allah rindu mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Hari ini saya percaya mendengar janji firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara. Ini membangkitkan spirit saudara, bahwa saudara bisa mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Karena Yesus sendiri yang berjanji bahwa Dia mau melakukan perkara besar dalam hidup kita, dan kita akan mampu melakukan perkara besar, mampu mengalami perkara besar itu, bahkan lebih besar dari yang dikerjakan oleh Yesus. Itu janji firman Tuhan. Dan apakah ketika janji ini disampaikan kepada murid-muridnya, semua murid-muridnya mengalami? Tentu saja tidak. Nah, yang menjadi pertanyaannya, siapa yang akan mengalami itu? Apakah ketika hari ini saudara mendengar janji itu melalui renungan ini, saudara akan mengalaminya secara otomatis dalam hidup saudara? Tentu saja tidak. Tetapi siapakah yang akan mengalami itu? Nah, itu yang akan kita belajar. Saya percaya saudara, semua kita rindu untuk mengalaminya. Kita rindu mengalami perkara besar Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita rindu mengalami perkara-perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tetapi tidak secara otomatis semua orang-orang yang mendengarkan renungan ini akan secara otomatis mengalaminya. Tetapi kita akan terus belajar. Siapa yang akan mengalami perkara-perkara besar itu? Kalau kita melihat dalam konteks ini saudara, ada beberapa hal yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya supaya mereka mengalami perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupnya. Yang pertama, saya ingin kita melihat di ayat 7, di sana dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau dapat berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Sebelum Yesus menegaskan di ayat 12 bahwa murid-muridnya akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup mereka, terlebih dahulu Yesus mengajarkan tentang pengenalan akan Dia dan pengenalan akan Bapa, di mana Dia menegaskan bahwa Dia dan Bapa adalah satu. Dan Yesus rindu supaya mereka mengenal Dia sehingga mereka juga akan mengenal Bapa. Yesus berkata sekiranya artinya seandainya kamu mengenal aku, maka kamu mengenal Bapa. Lalu Yesus berkata, sebenarnya sehari ini kamu telah melihat Dia karena kamu telah melihat aku. Lalu Filipus berbicara, dan sebagai gambaran sebenarnya murid-murid Yesus pada waktu itu bahwa mereka tidak mengenal Yesus, karena Filipus berkata bahwa tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu Yesus menegaskan, Filipus, sekian lama aku bersama kamu, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi pada waktu itu ketika Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, maka itu membuktikan bahwa murid-muridnya, Filipus dan semua murid-muridnya belum mengenal Dia, karena Dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kamu melihat aku, engkau telah melihat Dia. Kalau kamu mengenal aku, engkau telah mengenal Dia. Tapi melalui pertanyaan itu menunjukkan sebenarnya murid-muridnya tidak mengenal Dia. Itu sebabnya Yesus mengeluh, setelah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, tetapi kamu tidak mengenal aku. Saudara, hari ini bagaimana dengan saya dan saudara? Sekian lama kita sudah mengikut Dia, sudahkah kita mengenal Dia? Murid-muridnya sekian lama mengikut Dia, mereka belum juga mengenal Dia, bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Juru Selamat, bahwa Dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, bahwa Dia adalah Bapa. Dia dan Bapa adalah satu. Tetapi murid-muridnya tidak mengenal Dia. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini? Sudahkah kita mengenal Tuhan? Seringkali orientasi kita untuk mengikut Tuhan, saudara, bukan untuk mengenal Dia. Tapi seringkali yang menjadi orientasi kita adalah berkat, mujizat. Kita rindu mengalami perkara besar. Kita rindu mengalami mujizat. Kita rindu mengalami
apa yang kita doakan diwujudkan oleh Tuhan. Terbalik saudara, kalau kita rindu mengalami perkara besar, doa kita dijawab, kita mengalami perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita yang dikerjakan oleh Tuhan, maka sebenarnya jangan itu yang dikejar, tetapi yang harus kita kejar adalah pengenalan akan Tuhan. Karena ketika kita semakin mengenal Dia, semakin mengenal Dia, dan semakin mengenal Dia, di sanalah firman Allah berjanji bahwa kita akan mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kejar mujizat, jangan kejar jawaban doa, jangan kejar berkat-berkat, tapi kejarlah pengenalan akan Tuhan. Maka semuanya itu akan kita alami dalam kehidupan kita. Maka semuanya itu akan diwujudkan di dalam hidup kita ketika kita semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Yang menjadi pertanyaannya saat ini saudara, seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Apakah hari ini saudara mengenal Dia dengan benar? Inti dari pengenalan akan Tuhan adalah bahwa kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, dan bahwa Dia diutus untuk menebus kita, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Dan bukti kita mengenal Dia, kita percaya kepada Dia bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, itu yang menjadi masalah saudara. Banyak orang yang merindukan mujizat, merindukan kuasa Tuhan, merindukan campur tangan Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak mengenal Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa mengharapkan mujizat dari Dia, mengharapkan perkara-perkara besar dari Dia, sedangkan kita sendiri tidak mengenal Dia? Bagaimana Dia akan melakukan perkara-perkara itu jika kita sendiri tidak mengenal Dia, saudara? Nah, itu sebabnya saat ini kalau kita rindu mujizat Tuhan, kita rindu perkara-perkara besar Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, maka yang menjadi bagian kita adalah kita harus semakin mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagaimana supaya hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan? Jangan sampai seperti murid-murid itu saudara. Mereka sudah sekian lama mengikut Tuhan, tetapi mereka tetap juga tidak mengenal Tuhan. Nah, dalam hidup kita bagaimana supaya hari demi hari kita semakin mengenal Tuhan? Salah satu caranya adalah dengan merenungkan kebenaran-kebenaran tentang pribadi Tuhan, merenungkan firman Tuhan, merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan. Maka dengan itu kita akan semakin mengenal Dia dan semakin mengenal Dia. Itu sebabnya saudara, sudah tepat jika saudara setiap hari menggunakan channel ini sebagai channel renungan saudara. Setiap hari saudara mendengarkan firman Tuhan, setiap hari saudara merenungkan firman Tuhan melalui channel ini. Dan channel ini adalah channel untuk renungan malam. Saudara juga bisa mencari renungan pagi, yaitu channel renungan penyejuk jiwa. Maka setiap hari saudara juga akan mendapatkan renungan pagi. Sebelum saudara bekerja, saudara renungan dulu. Nah saudara, dengan setiap hari konsisten merenungkan firman Tuhan, setiap hari konsisten untuk mencari Tuhan, haus akan firman Tuhan, maka dengan begitu hari demi hari saudara akan semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan. Itu sebabnya konsistenlah untuk merenungkan firman Tuhan saudara. Kemudian yang kedua saudara, selain pengenalan akan Tuhan supaya murid-muridnya mengalami perkara yang besar, mengalami perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup mereka, maka hal kedua yang harus ada pada mereka adalah iman dan kepercayaan. Itu kita bisa lihat di ayat yang ke-10 saudara, di mana Dia berkata, "Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu sendiri." Lalu kemudian ayat 12 Dia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya
kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, hal kedua yang diajarkan, yang ditegaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya, yang juga menjadi masalah bagi mereka dalam pengiringan mereka akan Tuhan, adalah tentang iman dan kepercayaan. Di mana di sini Yesus berkali-kali berkata, percayalah. Ayat 10 dia berkata percayalah, ayat 11 dia juga berkata percayalah. Kemudian ayat 12 dia kembali berkata barang siapa percaya. Jadi hal kedua yang Yesus mau ada pada murid-muridnya supaya mereka mengalami perkara besar, Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Yang Tuhan mau ada pada saya dan pada saudara supaya dia melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita adalah percaya, beriman. Ketika kita beriman dan percaya sungguh kepada Tuhan, maka kita akan mengalami perkara besar. Kita percaya bahwa Allah Bapa mengutus anaknya untuk menjadi penyelamat bagi kita, dan Bapa dan Yesus adalah satu. Yesus dan Bapa adalah satu, di mana Dia melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Saudara, itu yang Yesus mau, bahwa kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Bapa dan Dia adalah satu. Dia adalah Bapa itu. Itu yang Yesus ajarkan kepada mereka supaya mereka melakukan perkara besar. Dia berkata, percayalah bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, dan percayalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Bapa. Artinya saudara, dua hal yang Yesus mau tegaskan di sini. Percayalah akan pribadi Allah. Lalu yang kedua, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Demikian hari ini saudara, kalau kita rindu mengalami perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita, Tuhan rindu supaya kita hidup dalam iman, dalam kepercayaan kepada pribadi Allah, supaya kita hidup dalam iman dan kepercayaan kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Percayakah saudara bahwa Allah itu berkuasa untuk menolong saudara? Percayakah saudara bahwa Bapa itu begitu mengasihi saudara? Ketahuilah saudara bahwa anak tunggalnya sendiri Dia rela korbankan bagi saya dan saudara. Dia rela menderita, Dia rela direndahkan. Lahirnya saja di kandang domba, lalu kemudian matinya begitu hina di atas kayu salib. Dia menanggung penderitaan oleh karena siksaan sebelum Dia mati, dan itu semua Dia lakukan karena Dia mengasihi saya dan saudara. Percayakah saudara akan pribadi Allah yang mengasihi saudara? Dan hari ini pun Dia mengasihi saudara. Dia rindu untuk menolong saudara dalam segala beban dan persoalan saudara. Tuhan rindukan saudara dan saya hidup dalam iman percaya kepada Dia saudara. Tuhan rindu kita percaya bahwa Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang mengasihi kita. Percayakah saudara bahwa Dia sanggup menolong saudara? Firman-Nya berkata, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, di mana Allah sanggup melakukan segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percayalah saudara bahwa Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melakukan mujizat, melakukan perkara besar dalam hidup kita. Terlalu banyak orang-orang yang rindu melakukan perkara besar, mengalami perkara besar, tetapi mereka sendiri tidak percaya bahwa Allah sanggup melakukan perkara besar. Bagaimana Tuhan melakukan mujizat bagi mereka sedangkan mereka sendiri tidak percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan mujizat dalam hidup mereka. Di video-video sebelumnya saudara, saya sudah menyaksikan bahwa saya melihat fakta bahwa ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mereka berkata mereka percaya Tuhan, mereka ikut Tuhan, mereka beribadah, mereka berdoa, tetapi mereka sebenarnya pada dasarnya tidak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Orang yang demikian tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, saya begitu banyak mendengar informasi bahwa banyak orang-orang Kristen masih berdukun. Kenapa orang yang sudah menjadi Kristen, sudah beribadah,
tetapi masih berdukun, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh percaya akan Tuhan. Saya pernah mendengar ada satu dukun di mana dia menegaskan bahwa banyak pelayan-pelayan di gereja datang berdukun kepada dia. Ini yang bersangkutan sendiri, dukun sendiri yang menyaksikan bahwa, menegaskan bahwa orang-orang yang sudah melayani di gereja masih saja berdukun. Bagaimana mereka mengalami perkara besar? Bagaimana Tuhan lakukan mujizat sedangkan Tuhan itu diduakan? Bahkan di video sebelumnya saya sudah menyaksikan kepada saudara bahwa ada keluarga-keluarga yang datang kepada saya, mereka memohon doa karena mereka sakit, karena mereka bermasalah. Lalu kemudian saya mendoakan mereka, bahkan terkadang saya mengambil waktu-waktu untuk berdoa khusus bagi mereka. Sudah tahu apa yang terjadi? Ada keluarga yang ada dukun yang salah satu keluarganya adalah jemaat kita juga, jemaat yang saya layani. Lalu kemudian jemaat ini menyaksikan bahwa dia melihat jemaat-jemaat yang tadi minta doa itu datang kepada keluarganya tadi yang dukun itu. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Jadi saudara, tidak heran orang-orang yang memohon doa, berdoa lalu kemudian memohon doa kepada hamba Tuhan, tetapi mereka tidak mengalami mujizat. Kalau mereka menduakan Tuhan masih juga berdukun, bagaimana mereka bisa melihat mujizat Tuhan? Nah, itu sebabnya di sini Yesus menegaskan, percayalah, percayalah, percayalah. Karena untuk mengalami mujizat, untuk mengalami perkara besar, untuk mengalami campur tangan Tuhan, syaratnya harus percaya. Harus beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Itu yang saya mau tegaskan kepada saudara juga, bahwa kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, saudara rindu mengalami perkara besar di tengah keluarga saudara, saudara rindu mengalami perkara besar dalam bisnis, usaha, dan ekonomi saudara, maka saudara harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan yang mengasihi saudara. Saudara harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara. Dia mengasihi saudara. Kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Dia, bahwa Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia berkuasa menolong saudara, maka saudara akan mengalami perkara besar. Tapi mungkin ada yang berkata, pendeta, masalahku terlalu besar, apakah Tuhan sanggup menolong? Dengar saudara, langit dan bumi pun Dia yang ciptakan dan Dia yang menegakkan. Adakah yang mustahil bagi Dia? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan mujizat. Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Yang menjadi pertanyaannya, apakah saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Kalau saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana mujizat-mujizat dan perkara-perkara yang besar Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Lalu selanjutnya saudara, hal ketiga yang diajarkan Yesus supaya murid-muridnya mengalami perkara-perkara besar adalah di ayat yang ke-13, di mana firman Allah berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Di sini saudara, yang Yesus tegaskan supaya murid-muridnya meminta. Atau dengan kata lain, supaya murid-muridnya berdoa. Jadi supaya mereka mengalami perkara-perkara besar, supaya mereka mengalami perkara-perkara yang dahsyat, mereka harus berdoa. Mereka harus memohon, mereka harus meminta kepada Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi supaya kita mengalami perkara besar, kita harus berdoa, karena kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Dan bagaimana supaya kuasa doa kita itu besar? Bila dengan yakin didoakan, kembali harus percaya. Jadi saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh Yesus supaya kita mengalami perkara besar, supaya kita mengalami jawaban doa adalah kita harus berdoa. Bukankah Yakobus berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa. Kenapa? Karena kamu tidak berdoa. Jadi mereka, umat-umat Tuhan pada waktu itu yang menjadi penerima surat Yakobus, mereka tidak berdoa.
Mereka rindu mujizat Tuhan, mereka rindu mengalami perkara besar, tetapi mereka tidak mengalaminya dan mereka iri hati, mereka membunuh dan sebagainya. Mereka lakukan itu kenapa? Karena mereka iri. Dan kenapa mereka iri? Karena mereka tidak mengalami. Kenapa mereka tidak mengalami? Karena mereka tidak berdoa dan mereka salah berdoa. Jadi saudara, saat ini supaya kita mengalami perkara besar, supaya kita mengalami jawaban doa, berdoalah. Dan doa kita tentu saja harus benar. Karena doa yang tidak benar juga tidak akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang benar itu adalah doa yang dimaksudkan adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk hawa nafsu. Nah, jadi saudara, hal kedua yang harus kita kerjakan adalah berdoalah. Mungkin saudara ada yang berkata, pendeta, sudah sekian lama saya berdoa tapi sampai sekarang doa saya belum dijawab. Saya sering mendapat komentar itu saudara. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang menelepon saya, pendeta, sudah sekian lama saya berdoa sampai sekarang belum dijawab. Sampai kapan saya harus berdoa? Saudara, sampai kapan kita harus berdoa? Sampai kita masih bisa berdoa. Sebelumnya saya sudah menyaksikan bahwa ada satu anak Tuhan yang dia berdoa buat abangnya, karena abangnya ini adalah preman saudara. Dia rindu abangnya ini bisa selamat. Tapi anak Tuhan ini, hamba Tuhan ini berdoa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Dengan saudara, sampai hamba Tuhan ini mati, abangnya belum bertobat. Bagaimana dengan doanya? Apakah doa itu doa yang sia-sia? Dia sudah berdoa, bahkan sampai dia mati berdoa, doa itu belum juga dijawab. Dengar, kisah nyatanya selanjutnya saudara adalah bahwa abangnya ini kemudian bertobat. Dengan caranya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, abangnya ini bertobat. Dan akhirnya abangnya ini juga menyerahkan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Wow, bukankah doa hamba Tuhan tadi dijawab sekalipun dia sudah mati? Dan dengan demikian doa-doa yang dia naikkan itu tidak sia-sia saudara. Karena sekalipun setelah dia mati, doa itu masih dijawab oleh Tuhan. Sampai kapan kita harus berdoa? Sampai kita mati harus berdoa terus, berseru terus kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah akan melakukan perkara besar. Tahukah saudara, begitu banyak penginjil-penginjil yang datang, mereka menaikkan doa-doa, lalu kemudian tidak ada terjadi apa-apa saudara. Lalu kemudian generasi kedua terjadilah kebangunan rohani. Itu begitu banyak terjadi di berbagai daerah. Saya tinggal di Sumatera Utara, saya tahu saudara kisah tentang Nomensen yang datang menginjil ke Tanah Batak. Bagaimana dia mengalami perkara besar, bagaimana kebangunan rohani terjadi di suku Batak. Tapi tahukah saudara, sebelum itu sudah ada terlebih dahulu yang datang ke Tanah Batak. Dan dari ceritanya bahwa mereka juga sudah menaikkan doa-doa, bahkan keluarga orang-orang ini yang akhirnya mati syahid, keluarga mereka sebelumnya sudah menaikkan doa-doa juga kepada Tuhan untuk keselamatan orang Batak. Dan kemudian setelah mereka mati, datanglah Nomensen, terjadilah kebangunan rohani. Artinya apa saudara? Doa-doa itu tidak ada yang sia-sia. Itu sebabnya berdoalah terus, berdoalah terus. Saya menyaksikan begitu banyak orang yang berdoa dalam jangka waktu yang begitu lama. Dan akhirnya doa itu dijawab juga. Saudara bisa mendengar kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan. Banyak dari antara mereka akhirnya jadi hamba Tuhan oleh karena istri mereka berdoa. Saudara masih mengingat bintang film yang sangat terkenal tahun 80-an, yaitu Bapak Advent Bangun saudara. Yang kita tahu sama-sama bahwa pada akhir hidupnya dia menjadi hamba Tuhan. Dan dia pernah bersaksi, saya mendengar kesaksiannya di media sosial, dia bersaksi bahwa dia akhirnya bertobat dan menjadi hamba Tuhan oleh karena doa-doa istrinya yang bertahun-tahun terus mendoakan dia, dan akhirnya dia bertobat. Itu semua oleh karena doa-doa saudara. Dan hari ini apa yang sedang menjadi pergumulan saudara? Apakah ada sesuatu yang sedang menjadi pergumulan saudara di tengah keluarga saudara? Adakah sesuatu yang menjadi pergumulan saudara dalam usaha pekerjaan saudara? Apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, berdoalah. Dan kalau mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berdoa belum juga dijawab, teruslah berdoa sampai saudara melihat
Allah melakukan mukjizat yang besar. Allah mengerjakan mukjizat yang besar di dalam kehidupan saudara. Berdoalah terus, berdoalah terus, dan berdoalah terus. Dan naikkan doa-doa dengan penuh kepercayaan. Kemudian yang terakhir saudara, apa yang diajarkan oleh Yesus supaya murid-muridnya mengalami perkara besar. Dia berkata, ayat yang ke-14, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bahkan di ayat 13 tadi juga dia berkata, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara, sampai 2 kali ditegaskan bahwa jika kamu meminta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika kamu memohon dalam namaku, aku akan melakukannya. Artinya apa, saudara? Bahwa doa-doa yang dinaikkan itu harus dinaikkan dalam nama Yesus. Artinya setiap kali saudara berdoa, maka saudara harus dasarkan doa-doa saudara dalam nama Yesus. Karena dialah yang menjadi pengantara kita dengan Bapa. Oleh dialah maka doa-doa kita bisa sampai kepada Bapa. Dialah yang telah merobek tabir bait suci itu, di mana pada zaman perjanjian lama saudara ada ruang-ruang bait Allah, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Allah hadir di ruang maha suci, dan kemudian orang yang bisa masuk ke ruang maha suci adalah para imam. Sedangkan umat-umat itu menunggu di pelataran, mereka tidak bisa masuk ke ruang maha suci. Dan kalau mereka punya permohonan-permohonan, pergumulan, maka mereka menyampaikannya kepada imam, supaya imamlah yang akan menyampaikannya kepada Allah dalam doa mereka. Artinya apa? Harus ada yang imam menjadi pengantara antara umat Tuhan dengan Tuhan. Tetapi kemudian setelah Yesus disalibkan, dia berkata sudah selesai, maka tabir itu, pembatas-pembatas tadi akhirnya terbelah, sehingga tidak ada lagi pembatas. Sehingga hari ini kita sudah bisa datang kepada Bapa. Tetapi karena Yesuslah yang menjadi pengantara antara kita dengan Bapa, Yesuslah yang telah menyucikan kita sehingga kita layak, Yesuslah yang telah menebus kita sehingga kita layak. Maka doa-doa permohonan kita harus disampaikan kepada Bapa melalui nama Yesus. Tidak ada doa yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu sebabnya saudara, setiap doa-doa itu harus dinaikkan dalam nama Yesus, supaya doa-doa itu sampai kepada Bapa. Itu sebabnya saya mengajarkan jemaat-jemaat Tuhan supaya apapun yang mereka doakan, setiap doa-doa yang mereka panjatkan harus didasarkan atas nama Yesus, harus di dalam nama Yesus. Artinya di akhir atau di awal atau di akhir doa tersebut harus disampaikan dalam nama Yesus. Karena doa yang disampaikan dalam nama Yesuslah yang sampai kepada Bapa. Bagaimana dengan doa-doa saudara? Saya rindu saudara mengingat doa-doa saudara. Apakah doa-doa saudara naikkan kepada Tuhan dalam nama Yesus? Atau jangan-jangan saudara hanya berdoa begitu saja, tidak mendasarkan doa-doa saudara dalam nama Yesus? Dengar, saya baca lagi kepada saudara. Dikatakan ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi apa doa yang dijawab oleh Tuhan, apa yang doa yang akan dilakukan oleh Tuhan? Doa yang dipanjatkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Ayat 14 juga dia berkata, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Permintaan-permintaan kita, permohonan-permohonan kita harus dimohonkan dalam nama Yesus. Karena doa yang dipanjatkan dalam nama Yesuslah yang akan dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur buat janji firman Tuhan, buat prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang telah kita belajar bersama, di mana ditegaskan di ayat 12 tadi bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Firman Allah menegaskan bahwa umat-umatnya, murid-muridnya, termasuk saya dan saudara,
akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang Tuhan kerjakan, bahkan lebih besar dari itu. Artinya Tuhan rindu kita mengalami perkara-perkara besar dalam hidup kita. Tuhan rindu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar dalam hidup kita. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara rindu? Saudara mengalami pekerjaan besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara? Rindukah saudara Allah menyatakan mujizat-mujizatnya? Allah mengerjakan perkara-perkara besar dalam hidup saudara? Kalau saudara rindu, maka terapkan firman Tuhan, di mana Yesus mengajarkan bahwa untuk mereka bisa mengalami perkara-perkara besar tersebut, mereka harus mengenal Dia. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan tidak akan mengalami perkara besar dari Tuhan. Jadi saudara, dalam hidup kita, mari kita terus berusaha untuk semakin mengenal Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, supaya kita akan mengalami perkara besar. Lalu yang kedua, percayalah kepada Dia bahwa Dia Allah, Dia Tuhan, dan percayalah kepada pekerjaan-pekerjaannya bahwa Dia berkuasa. Tuhan hanya akan melakukan perkara besar ketika kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup kita. Jadi yang selain pengenalan akan Tuhan, kedua, iman percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga saudara, yang Tuhan mau supaya kita melakukan perkara besar itu adalah supaya kita meminta kepada Dia, berdoa, memohon kepada Dia. Kita hidup dalam doa. Bagaimana kita mengalami perkara besar sedangkan kita sendiri tidak meminta? Kenapa kamu tidak menerimanya? Karena kamu tidak berdoa, kata firman Tuhan. Jadi hiduplah dalam doa. Kemudian yang terakhir, supaya kita mengalami perkara besar, naikkanlah doa-doa kita, dasarkanlah doa-doa kita atas nama Tuhan Yesus. Karena Yesuslah pengantara kita dengan Bapa. Hanya melalui Dia doa-doa kita sampai kepada Bapa. Kita bersyukur saudara. Saya percaya saudara rindu mengalami perkara besar. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Bagaimana supaya itu terjadi? Mari terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Saya rindu saudara menuliskan kesaksian-kesaksian saudara. Itu sebabnya saat ini terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara supaya saudara mengalami perkara besar dan saudara bisa menyaksikan perkara besar yang saudara alami. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Kami sudah belajar firman-Mu bahwa Engkau rindu melakukan perkara-perkara besar. Engkau rindu menyatakan jawaban doa bagi kami. Dan Engkau rindu perkara-perkara besar terjadi dalam hidup kami. Karena dengan demikian nama-Mu akan dipermuliakan. Bapa yang baik, hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini supaya perkara yang dahsyat terjadi dalam hidup mereka. Ajar mereka untuk menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Ajar mereka semakin mengenal Engkau dalam hidup mereka. Ajar mereka hidup dalam doa dalam perjalanan hidup mereka. Ajar mereka untuk hidup percaya kepada Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup. Dan ajar mereka untuk menaikkan segala doa-doa permohonan mereka di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu ini. Biar firman-Mu digenapi dalam hidup mereka. Ajar mereka menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Sebentar lagi hamba juga akan berdoa bagi anak-anak-Mu ini, bagi pergumulan mereka, bagi kerinduan mereka. Hamba akan menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara. Saat ini terlebih dahulu
Saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan, angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan, angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu. Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong, dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan,
Apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga, dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka, bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan. Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu
Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagimu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anakmu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anakmu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anakmu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan, tolong anak-anakmu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anakmu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripadamu memenuhi anak-anakmu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anakmu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anakmu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha Tuhan memberkati. Semua anak-anakmu apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anakmu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan, atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anakmu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anakmu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagimu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anakmu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami.
Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.